Kalau terpaksa korban, itu pun nggak sesuai, nggak proporsional. Masa sing nuntun lawamu, sing dituntun kurung. Masa yang nuntun gemuk banget, yang dituntun kurus. Nah, itu harusnya yang disembelih yang nuntun. Emang kita itu sering. Keimanan kita kalah dengan keemanan kita. Mohon maaf. Woi. Kambing yang disembelih untuk korban sama HP yang agak canggih, harganya mahal kambing apa mahal HP? Ada nggak orang yang punya HP canggih harganya 6, 7, sampai 8 juta, tapi belum pernah nyembelih kambing? Ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatal afadil wa ashabal fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, ketua dan seluruh pengurus Takmir Musholla Al-Falah yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, khususnya para sesepuh yang asapnya ampuh. Sering diucapkan sesepuh itu karena bisa disesep dan bisa dipuh. Engguyu mesti mbayangno susu mesti. Padahal yang saya maksud disesep ilmunya, dipuh hikmahnya. Karenanya sesepuh itu wajib dihormati, dimuliakan, ditakzimi. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya kalau ceramah sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan yang sepuh duluan. Yang jelas, kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena kematian itu adalah a mysterious problem. Bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, bahkan mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Para jamaah, banyak kejadian seperti itu, mati secara tiba-tiba. Salah satunya menimpa teman saya sendiri.
Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa teman saya itu lagi nelpon, asik-asiknya dia telepon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi dia kaget karena kematiannya mendadak dan tiba-tiba. Lah mati, ternyata pulsanya habis. Itu bukti bahwa mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, nongkrong, sambil ngisep rokok, kebal-kebul, kelihatan nikmat banget. Rokok diisep, belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Asbab kematian itu banyak sekali. Yang menyebabkan orang mati itu banyak sekali. Nggak harus melalui sakit dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian. Tapi orang mati kan nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Dibilangin si A meninggal, pertanyaannya hampir sama. Loropo, sakit apa kok sampai meninggal? Seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah ada jamaah yang enggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri. Bisa jadi nanti itu yang mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya. Cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit, itu tanda kalau dia disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Agar manusia itu menjadi lebih dekat sama Allah, menjadi lebih bagus kualitasnya. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas, lebih bagus ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ada tung di mana berangkat. Ada tontonan apapun dia mesti berangkat. Nakal sehatnya. Sukanya dugem, tahu dugem ya? Naik ojek itu loh, duduk gemetar. Ajep. Nakal banget. Dia suka main sama Purel. Dia juga suka almendemu itu. Begitu sakit, dia jadi rajin ke musola, rajin ke masjid. Jadi sobo masjid, sobo musola ku ngenteni gering. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Saya tahu orangnya. Pokoknya orangnya duduk. Orangnya juga ikut ketawa. Hadapnya ke sini. Dia pakai kopiah. Waktu sehat dia nakal. Suka ngata-ngatain orang, suka mengumpat, suka memfitnah. Masa ketemu sama temen itu, gak mau ngucapin salam, gak mau tegur sapa yang bagus. Enggak, langsung ngumpat. Bahasa Inggrisnya the misuh. Cara Jawa Timuran. Masa ketemu kancane cuk. Ya wes kok baleni meneh. Iki aja saking aneh ngasih contoh ya gak tak unekno. Begitu dia sakit,
Dia jadi banyak berzikir. Jadi banyak nyebut asma Allah. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Suguhane ngombe kok sakmene akeh yo. Ya Allah. Ya Allah. Ada ngombe sakmene akeh gedene. Apa aku ki dianggep buta ijo apa ya? Ya Allah, ya Allah. Makasih panitia. Luar biasa sambutannya. Ini macam-macam minuman ada. Tahu banget kalau aku tuh suka. Aku dikasih minuman apapun, disuguhin minuman apapun suka. Itu ada yang apa ya? Orange pokoknya. Ada larutan penyegar, ada macam-macam air mineral, ada macam-macam sampai Ponari Sweat. Macam-macam semua ada jahe, suka banget aku. Yang aku nggak suka itu cuma satu, kalau dikasih kopi susu. Itu aku paling bingung, karena menurut aku kopi susu itu minuman paling nggak jelas sedunia. Minuman yang tabrakan. Coba dipikir, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Jadi kopinya itu ngajak melek, susunya ngajak merem. Makanya aku itu kalau habis minum kopi susu, mata aku pasti melek, merem, melek, merem, melek, merem. Tarik menarik, bingung. Oh, si Cine ngajak melek, si Cine ngajak merem. Paling bingung. Dan pengumuman minum kopi susu itu ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Minumnya harus sekaligus. Nggak boleh dipisah-pisah. Jangan sampai kopinya diminum, susunya dipegang. Lah itu para jamaah, banyak orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Maka waktu kita diuji Allah dengan sakit, kita di samping sabar, ikhlas, harus bersyukur. Alhamdulillah. Loh, dikasih sakit kok alhamdulillah. Iya, karena sakit itu merupakan bentuk teguran dari Allah. Ibarat anak kecil tuh lagi dijewer telinganya. Kenapa kamu sakit? Olahraganya kamu kurang, makanya sakit. Olahraga dong, itu teguran. Kenapa sakit? Makan kamu amburadul, sembarang bu untal. Makanya sakit. Kenapa kamu sakit? Zikir kamu kurang, kamu jarang-jarang inget aku, jarang-jarang nyebut aku. Kalau udah tak kasih sakit kayak gini kan, lesanmu baru mau nyebut aku. Kenapa sakit? Ibadah kamu kurang. Itu teguran dari Allah. Bukti betapa Allah sayang sama kita. Maka harus disyukuri alhamdulillah agar lebih dekat lagi sama Allah. Kadang-kadang para jamaah, sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh ingin agar kita yang aslinya berasal dari surga, itu nanti di akhirat semuanya dikembalikan ke surga. Lah agar bisa kembali masuk surga, agar bisa kembali tinggal di surga, itu syaratnya harus bersih dari dosa.
Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa Anda. Dikasih cara membersihkan dosa dengan gampang, cara yang mudah. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi sulit, berat. Enggak semua orang mampu. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, dijamin surga, semua dosa-dosa diampuni Allah. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji, dia tidak rafas, tidak fusuk, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bersih semua dosanya, jaminan masuk surga. Kalau hajinya mabrur. Tapi untuk melaksanakan haji itu enggak mudah, berat. Banyak yang enggak mampu. Bahkan kadang-kadang sebenarnya mampu tapi enggak mau. Buktinya, tolong dijawab pertanyaan saya. Bayar haji reguler sama harga mobil itu mahal biaya haji apa mahal mobil? Kurang kenceng mahal haji apa mahal mobil? Tapi ada enggak orang yang sudah punya mobil tapi dia belum haji? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Sehingga bagi orang itu rukun Islam bukan cuma 5 tapi 6. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 beli mobil, 6 baru haji. Emang kita itu sering keimanan kita kalah dengan keemanan kita. Mohon maaf. Kambing yang disembelih untuk korban sama HP yang agak canggih, harganya mahal kambing apa mahal HP? Ada enggak orang yang punya HP canggih harganya 6, 7, sampai 8 juta, tapi belum pernah nyembelih kambing untuk korban? Kabeh. Lawang kambing harganya cuma 2 juta itu enggak kuat. Buktinya enggak pernah dilaksanakan, padahal HP yang harganya 8 juta bisa beli. Naudzubillah. Kalau terpaksa korban, itu pun enggak sesuai, enggak proporsional. Masa sing nuntun lawamu, sing dituntun kurung. Masa yang nuntun gemuk banget, yang dituntun kurus. Nah, itu harusnya yang disembelih yang nuntun. Ada cara untuk membersihkan semua dosa, tapi enggak semua orang bisa, enggak semua orang mampu. Cara itu adalah haji. Biayanya lumayan mahal. Allah ngerti. Lek potonganmu ki ra gablek duit. Lah kalau untuk membersihkan dosa harus lewat haji yang bisa cuman berapa gelintir orang. Maka oleh Allah dikasih cara yang mudah untuk membersihkan dosa-dosamu. Apa? Gering. Ya sakit itu. Orang diuji sakit. Kalau hatinya sabar, ikhlas, menerima itu merupakan qadha dari Allah. Maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Dosamu dikit apa banyak? Jujur, dosa-dosamu dikit apa banyak? Banyak, tak dongakno gering. Hatimu sabar, ikhlas, bersih dosa-dosamu.
Pengen gering tenan berarti saya ngamen. Berikutnya jamaah sekalian, momentum peringatan Maulid Nabi malam hari ini, mari betul-betul kita manfaatkan agar kita bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi, tapi berupaya dicintai oleh Nabi. Ojo mek seneng tok, tapi disenengi. Seneng sama disenengi, sama apa beda? Kurang kenceng, seneng sama disenengi, sama apa beda? Lebih enak seneng apa lebih enak disenengi? Enak disenengi. Kalau seneng, itu bondo. Orang seneng itu harus keluar modal. Bondo. Kalau disenengi, nompo. Ya contoh saat ini Anda semua itu posisinya kan seneng sama saya. Nah, kalau nggak seneng ya nggak dibela-belain, habis maghrib udah datang di sini. Duduk uyel-uyelan kayak gitu kan karena Anda seneng sama saya. Panitia seneng sama saya, berusaha ngundang saya. Karena Anda seneng, ya kudu bondo. Lah saya posisinya kan disenengi. Nompo. Enak disenengi daripada seneng. Orang seneng itu keluar modal. Harus berkorban. Tapi kalau disenengi, nompo. Disenengi itu enak. Apa saja kalau disenengi, gak ada pun pasti dicari. Hilang dicari. Sakit diobati. Rusak diperbaiki. Jenenge yo kencemplung sumur lho dijeguri. Karena disenengi nyelempit lho nyelempit. Jadi cukiti sak keneke. Padahal wis nyelempit nggone panggonan sing paling elek. Dadi uyel-uyel sak keneke. Kok cerdas banget sih zaman. Karena disenengi. Kalau disenengi itu enak. Maka sampeyan rajin ngaji, teruskan. Bagus itu. Rajin tahajud, teruskan. Yang istiqomah, bagus. Rajin baca Quran, berzikir, sholawat, teruskan. Bagus. Rajin puasa, Senin Kamis, teruskan. Bagus. Tapi jangan lupa, harus punya ikhtiar maksimal agar menjadi orang yang disenangi Allah. Karena sebanyak apapun ibadahmu, kalau posisimu nggak disenangi Allah, ditolak. Oh, nek gak disenengi lho, dinyunyuk-nyunyukno lho, nyoh. Ditolak. Meskipun banyak, meskipun bagus, top. Kalau nggak disenengi, ditolak. Nggak begitu bagus kalau disenengi, diterima. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sesuatu yang sedikit, kalau datangnya dari orang yang disenengi, itu bernilai banyak. Mbok sampean gak ngatekno diomong yo. Sesuatu yang sedikit, kalau datangnya dari yang disenengi, itu bernilai banyak. Remeh, kalau datangnya dari kekasih yang disenengi, itu menjadi berharga, spesial dan istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, permen itu harganya berapa sih? 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih yang disenengi, wah berharga banget, spesial, istimewa. Ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya, dipamer-pamerin, dibangga-banggain.
Ini loh permen dari yayangku. Mari ngono dibuka terus didilat, disai. Sesuk pamer ke meneh. Sedikit kalau datangnya dari kekasih itu menjadi banyak nilainya. Meskipun ibadahmu cuman sedikit, kan ibadahmu cuman sedikit toh. Gak ngaku potonganmu. Walaupun ibadah kita cuman sedikit, tapi kalau posisi kita disenangi sama Allah, ibadah yang sedikit itu diterima Allah dan nilai banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau disenangi, minta apapun pasti diturutin. Jaluk sak jaluk itu dituruti. Belum minta aja udah ditawarin. Kalau disenengin, jangankan minta. Belum minta itu udah ditawarin. Urung jaluk loh ditawani. Yang sama no pengen opo. Ngomong yo. Pengen opo. Ngomong yo. Malah kadang-kadang dikonok ngene yang sama no pengen tak apa no. Ngono barang. Lah kalau kita disenangi sama Allah, setiap kita minta ke Allah, memohon ke Allah, berdoa ke Allah, pasti diijabah. Orang disenangi kok. Paham gak yang saya sampaikan ini? Maka jangan heran, kadang-kadang para kiai berdoa itu gak sering-sering, jarang berdoa. Tapi ya diijabah sama Allah. Kenapa? Oh, kiai-kiai itu disenangi sama Allah. Nek rupamu. Oleh mundonga nganti muntuk-muntuk Rabbana. Nganti muntuk-muntuk ngobos dongamu. Kenapa? Loh Anda posisinya enggak disenengin sama Allah. Kok kayak dosa. Kalau disenangi sama Allah, doa pasti diijabah, minta pasti dikasih. Itu yang saya maksud. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, jamaah sekalian rahimakumullah, tanda bahwa orang seneng itu diantaranya mencontoh dan mengikuti yang disenangi. Orang yang ngaku seneng Nabi, tapi nggak mau mencontoh perilaku Nabi, perilakunya nggak sesuai dengan cerminan akhlak Nabi. Nah, berarti cintanya palsu. Manidda'a hubban Nabi bi ghairi itba'i sunnati fahuwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia nggak mau mencontoh dan meneladani perilaku Nabi, maka sungguh dia adalah pembohong besar. Salah mecicil lah. Aku yo wedi dipecicili wong sakmono akeh. Getak ae kok. Kan tanda kalau orang itu cinta kan mau mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Moh gak asik blas. Nyaute ku cie. Gitu loh biar asik. Saya ulang. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Belum waktunya. Tunggu komando. Kalau aku udah selesai baru nyambung cie. Awas aku belum selesai ada yang cie. Tak jahit lambene. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Edan kabeh. Apa? Kiai ini podo edane. Sopo ngomong? Makasih. Ngerti edan kok diundang. Berarti sing ngundang lebih edan.
Edan kok dirungokno. Padha edane. Enggak apa-apa, kita memang edan. Edan cinta kita kepada Nabi. Edan cinta kita kepada Allah. Wes ciene wes. Nah, bentuk dari mengikuti Nabi yang paling simpel dan paling sederhana. Halo. Zaman cari kerja, cari duit, cari kerjaan, cari harta, silahkan. Gak dilarang. Selama itu planningnya, target utamanya untuk akhirat. Untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Cari duit yo silahkan, gak dilarang. Itu juga untuk sarana ibadah. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Islam bukan anti dunia. Islam bukan anti harta. Islam bukan anti duit. Halo? Apa dikira Islam itu ajarannya cuman orang itu disuruh sholat, wiridan, ibadah mahdhah terus. Gak ngurusin kerja, gak ngurusin harta, gak ngurusin duit. Enggak, sadar kita. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Semua orang tuh kalau sama duit ya seneng. Ayo toh nyaut kok kaya gak doyan. Semua orang itu kalau sama duit ya, jabatan apapun orangnya kalau sama duit ya, orang punya profesi apapun itu kalau sama duit ya, jamaah yang datang sekian banyak ribuan nih loh kalau sama duit ya, kiai aja kalau sama duit. Yo coba banter-banter seneng. Yo seneng. Islam gak anti dunia. Oke. Zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid. Dia tuh udah gak ngurusin kerja, gak ngurusin duit, gak ngurusin harta, gak ngurusin dunia, gak mikirin dunia. Dia melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia, melepaskan diri dari segala sesuatu yang berbau dunia. Dia cuma di masjid, iktikaf, sholat, zikir, iktikaf, sholat, zikir. Kayak gitu aja kerjaannya. Cuman akhirat aja yang dipikirin. Kalau digambarkan untuk memudahkan pemahaman, kira-kira sholatnya luar biasa, bagus banget. Dia takbir itu panjang, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaannya fasih. Habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dihafal dibaca. Habis Fatihah itu baca Yasin. Habis Yasin Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman Al-Kahfi. Habis itu Waqiah. Habis itu Tabarok. Tambah Juz Amma. Sampai Qul a'udzu birabbin nas terakhir minal jinnati wan nas. Masih kurang lama hafalannya Quran habis, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke hafal hadis cuma 15. Kentean hafalan masih kurang panjang, tambahi lagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang panjang, tambahi lagi. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dia rukuk 90 menit. Tahu yang dibaca apa? Luar biasa. Subhanallah. Subhan. Pokoknya rukuknya panjang banget. Subhan. Lama-lama ya mbuh apa wae sing diwaca. Sujud nganti bathuke benjut. Zikir sampai lambene jedir. Poso sak bendino. Berangkat haji itu tiap tahun. Hebat gak?
Pergi umroh itu seminggu 5 kali. Bisa rumah Mekah kok. Rumah Mekah gampang. Seminggu 5 kali. Top. Ahli wiridan. Ahli berzikir. Kalau zikir pakai tasbihnya nggak mau kayak umumnya orang itu kecil-kecil dari kayu. Dia bikin tasbih yang spektakuler. Kelopo direntengi. Jadi ngitungnya pakai 2 tangan gelodak. Top banget. Sampai orang-orang sekitar, warga sekitar itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesianya apa? Mengatakan nih ngomong no. Ngarani kok apa? Mengira yo ngira kuwi. Yo mengarani. Mengarani menengo sing ceramah ki aku. Terserah aku. Mengarani kalau dia tuh ahli surga. Itu orang ahli surga, itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Rame berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah mendengar kabar itu langsung komen. Iya Rasulullah komen. No, pikiranmu lek komen mesti nang Facebook toh. Makanya saiki ku madzhabe thariqah Facebookiyah kok. Komenmu yo orang genah. Update status yo gak beres. Update status yo galau tingkat dewa. Potonganmu galau tingkat dewa. Sesuk ya update meneh. Kamu kangen aku enggak sih? Akhirnya ada yang komen ini cuma H sama M. HM. Ngono to. HHMMM. Bawahnya komen lagi 2 huruf WK. Bawahnya kasih komen lagi au ah. Komentari lo kalau disingkatkan jadi komen. Rasulullah, lo sampean kok ngarani lek wong kuwi ahli swarga dasarnya apa? Lo iya ya Rasulullah, itu orang udah nggak ngurusin dunia, nggak mikir harta, nggak mikir duit, cuman fokus ibadah dia. Ya ahli surga dong. Rasulullah lantas bertanya, terus dia makan dari mana? Ya dikasih orang. Kalau ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Itu tawakal dia, tawakal. Kata Nabi, tawakal nggak ngono bro. Tapi Rasulullah yang nggak ono bro nih, ono yang enggak. Itu ya tak tambahi untuk memudahkan pemahaman. Kenapa harus dimudahkan pemahamannya? Nah, karena saya sadar yang saya omongin kan kelihatannya orang-orang yang kurang begitu cerdas. Yang merasa tersinggung minggato. Wong emang aslinya yang gak cerdas kok. Lah terus dia kerjanya apa? Gak kerja ya Rasulullah. Dia udah gak mikirin kerja, gak mikirin harta, gak mikirin dunia. Pokoknya dia fokus untuk akhirat. Kemudian Nabi bersabda, orang yang mau bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid, ke musola untuk beribadah. Itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid, iktikaf sholat dikir, tapi nggak mau kerja. Sebaliknya, Rasulullah juga nggak memandang baik kalau ada orang yang cuman ngurusi dunia, kerja, duit, sampai melupakan akhirat. Gara-gara sibuk kerja sampai meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Sholat itu bolong-bolong, sering ditinggalin. Tapi begitu kumat, sholatnya dikerjakan sekalian, digabung-gabung. Hingga niatnya aneh. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi ta'ala.